salah satu kemampuan unik dari masyarakat kita adalah mampu mencari celah di sela kejengkelan, kemarahan, kegeraman itu menjadi sedikit hiburan di balik peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan gitu ya. Ini kaitannya dengan rame-rame Mr. Gus Miftah ya, yang akhirnya membuat simpati masyarakat terus mengalir, dan itu bisa membantu Pak Sun Haji yang berjualan es teh keliling itu akhirnya memperoleh ya semacam fundraising atau penggalangan dana untuk beliau. Ini ya, kita sebagai masyarakat yang bisa merasakan Pak Sun Haji nasib, dan ketika diumpat itu kita tahu rasanya bagaimana, itu kita berbahagia dengan simpati masyarakat yang terus mengalir. Nah ini kemudian salah satu grup WA yang saya ikuti itu kemudian muncul ide unik ya, unik dalam pengertian ya sifatnya itu tadi untuk mencari celah sebagai hiburan gitu ya, yaitu salah satu anggota grup itu ada ya, kalau disebut pengusaha sebetulnya kalau persepsi pengusaha itu adalah kemampuan ekonomi yang sedemikian di atas rata-rata. Ini sebaliknya, meskipun dia betul-betul, saya tahu persis sejarah orang ini yang lebih dari 20 tahun yang lalu mencoba berusaha mulai dari awalnya adalah bakpao yang melakukan uji coba. Kemudian ketika saya sebagai salah satu testernya, saya merekomendasikan untuk tidak melanjutkan karena bakpao itu tidak memenuhi syarat untuk dijual karena isinya itu masih kacang hijau yang utuh-utuh ya. Jadi kalau digigit gitu isinya itu bertebaran gitu ya. Akhirnya dia tidak menyerah, membuat kue pukis. Akhirnya jadi ya, meskipun untuk dikatakan enak ya mungkin sedikit ya, kurang gitu ya, tapi bisalah itu dijual, apalagi hanya di pinggir jalan itu bisa. Akhirnya orang itu membuat pukis dan berjalan bertahun-tahun gitu ya. Nah akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Kalau dulu sebetulnya belum banyak rumah makan yang titik-titik fried chicken gitu, dia sudah membuat, yaitu saya ingat namanya SFC ya, Sewiwi Fried Chicken, atau Sewiwi itu sayap ayam itu sama dijajakan di pinggir jalan ya. Meskipun tidak omsetnya tidak luar biasa, tapi cukup untuk ya barangkali makan sehari-hari itu cukup. Kemudian saya lama tidak ketemu, akhirnya ketika ketemu dia berubah lagi, berusaha di bidang yang lain. Yang terakhir ini adalah sablon, yaitu sablon muk maupun payung dan lain-lain gitu ya. Artinya orang ini sudah merintis usaha yang sangat panjang, dan itu akhirnya
menjungkir balikkan adagium yang mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses gitu. Kalau melihat kerja keras dia apa namanya, dia tidak kenal putus asa untuk terus berusaha selama 20 tahun lebih ini, ya hasilnya sebetulnya boleh dikatakan ya, kalau kita menghindari kata gagal ya itu belum sukses gitu ya. Makanya saya tadi mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses, ya minimal sampai saat ini dia belum merasakan peribahasa itu berlaku bagi dirinya. Juga misalnya ada teori dari David McClelland, Need for Achievement, yang itu menjadi salah satu motivasi untuk bekerja keras dan seterusnya. Tanpa teori itu semua, orang ini sudah melakukan dan sampai sekarang boleh dikatakan ya hidupnya pas-pasan. Nah, ini akhirnya muncul ide, nah bagaimana kalau misalnya nih, karena dia untuk apa namanya, mencari pinjaman modal 10 juta saja sulitnya setengah mati gitu ya. Akhirnya muncul ide, nah gimana apa kamu saya hina, kemudian kita, sebagai pengusaha, kalau meniru Gus Miftah ya, pengusaha J titik gitu ya, sehingga nanti ya, diviralkan, ya siapa tahu memperoleh perhatian dari siapa itu, Willy Salim, sehingga bahkan tanpa pinjam pun kamu akan memperoleh modal. Nah, ini satu candaan yang ya bisa menghibur apa namanya, rasa jengkel dan sebagainya. Karena orang ini taruhlah misalnya memperoleh fundraising untuk apa namanya, mensupport usahanya, ya berpeluang untuk berhasil sebagai pengusaha ya. Nah, itu salah satu kemampuan unik dari masyarakat kita untuk mentertawakan diri sendiri lewat peristiwa-peristiwa yang sedang bikin heboh di jagat digital. Salam konstitusi.